Salam saudara, kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang mungkin bisa membantu kita untuk mengerti sedikit banyak tentang agama yang kita anut. Saya ingin bercerita bahwa sebelumnya saudara, saya ini beragama Islam atau Muslim. Saya bukan termasuk orang yang Islaman saudara. Walaupun tidak banyak, juga saya bisa membaca Al-Quran. Dulu setiap hari saya sebelum sholat isya atau ba'da sholat maghrib saudara, saya selalu membaca Al-Quran sampai sholat isya dimulai. Kemudian saya lanjutkan dengan sholat isya, kemudian baru saya tidur. Juga saya selalu bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Ketika saya Muslim saudara, saya ini termasuk orang yang gelo itu kecewa saudara. Jadi kalau misalnya saya lupa tidak melaksanakan sholat satu kali, itu saya rasanya di hati itu gimana gitu saudara. Misalnya saya pergi ke mall gitu saudara, atau nonton bioskop saudara. Kemudian saya lupa sholat asar, padahal hari sudah maghrib saudara. Rasanya tuh kecewa sekali saudara saya. Saya merasa saya berdosa. Jadi saya sekalipun mungkin diterima atau tidak, karena saya tidak pergi saudara, perginya cuma di mall atau kemana gitu saudara, nggak jauh, jadi tidak bisa dinilai dengan musafir. Tapi saya selalu jamak sholat saya saudara. Jadi supaya saya gabung sholat maghrib dan asar, entah itu diterima atau tidak. Saya termasuk orang yang seperti itu saudara. Saya juga sedikit banyak bisa membaca Al-Quran. Mungkin saudara bagi yang sering membaca Al-Quran tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran, apa yang pertama kali kita baca adalah seperti ini. Mungkin saya masih ingat saudara. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu, ya begitu saudara, seterusnya saudara. Saya termasuk orang yang senang baca Al-Quran. Bahkan saya pernah punya kitab tebal kuning itu saudara, kitab kuning saudara, yang ada bacaannya mulai Al-Baqarah itu sapi betina, itu ada artinya juga saudara. Jadi saya tidak hanya Islam yang main-main. Saya setiap sholat subuh juga membaca doa qunut saudara. Jadi saya sempatkan untuk membaca doa qunut karena tahu arti doa qunut itu sesuatu yang baik saudara. Bahkan sampai sekarang saya masih sedikit hafal saudara. Seperti ini. Allahumma tihni fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalat, ya begitu saudara. Dan seterusnya. Jadi saya bukan termasuk orang Islam yang KTP saudara. Sampai suatu hari saya dipanggil menjadi Kristen saudara. Tuhan menemui saya dan mengajak saya untuk Kristen, dan kemudian berbagai proses terjadi dalam kehidupan saya sehingga saya menjadi Kristen saudara. Sebenarnya apa faktor utama yang membuat saya Kristen? Saya akan ulas saudara dari sisi Islam dulu saudara. Saya tahu saudara, setelah membaca Alkitab agama Kristen saudara, saya sedikit banyak tahu ajaran Islam. Ajaran Islam itu saudara, kalau saudara pernah membaca Alkitab agama Kristen, terutama yang perjanjian lama, itu hampir sama. Bahkan binatang yang diharamkan, yang tidak boleh dimakan, aturan-aturannya juga cerita tentang Abraham. Hanya bedanya di kitab Taurat atau kitab perjanjian lama, di Alkitab itu dikisahkan yang disembelih,
mau dikorbankan itu anaknya Abraham yang bernama Ishak. Kalau di agama Islam anaknya yang disembelih bernama Ismail. Tetapi hampir secara keseluruhan saudara, itu apa yang diajarkan tuh hampir sama. Hampir sama dengan apa yang ada dalam kitab perjanjian lama itu saudara. Saya akan kemukakan beberapa hal yang saya sendiri tidak setuju saudara, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami, juga berdasarkan logika kita saudara. Pertama yang mau saya bicarakan adalah agama Islam atau agama muslim, orang muslim itu saudara, itu mempunyai salah satu hukumnya adalah orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang memukul maka dibalas dipukul, tetapi tidak boleh melebihi dari yang dipukulnya. Jadi gini saudara, misalnya kita memukul orang sampai bonyok matanya, kita juga harus memukul orang sampai bonyok matanya, cuman nggak boleh lebih, sakitnya lebih itu nggak boleh. Itu yang terjadi saudara. Saya salah satunya tidak setuju itu. Karena apa saudara? Saya sendiri adalah orang yang berdosa. Saya sering sekali saudara melakukan dosa di saat dahulu saudara. Sebelum saya mengenal agama Kristen itu saya sering melakukan dosa saudara. Tetapi orang yang berdosa ketika dia tidak diampuni malah diberikan hukuman yang setimpal saudara dengan dosa yang dia lakukan, maka kemungkinan dia untuk bertobat dari dalam hatinya itu sangat sulit. Hanya menimbulkan efek jera, tetapi bukan pertobatan yang dari dalam hati. Jadi misalnya ini saudara, misalnya orang itu mencuri, kemudian dia ketahuan, dalam hukum Islam saudara, dia harus dipotong tangannya. Ketika suatu hari kelak dia tidak mau mencuri lagi, itu bukan karena pertobatan di dalam hatinya, tetapi karena dia takut dipotong tangannya, karena dia jera oleh hukumannya. Jadi bukan timbul dari dalam hatinya. Salah satunya itu saudara. Kemudian saya juga tidak setuju saudara dengan hukuman gantung atau hukuman pancung saudara. Orang yang membunuh orang kemudian dihukum gantung atau dipancung saudara, seperti hukum Islam, saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kalau orangnya berdosa kemudian dihukum mati, dia tidak punya kesempatan untuk menebus, untuk maaf saudara, untuk melakukan yang baik dari dosa, tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kalau orang yang melakukan dosa kemudian dibunuh, kita tidak tahu kan. Ketika dia menyesali perbuatannya, kemudian dia bertobat, dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berguna bagi Tuhan mungkin. Apa kita tahu? Tetapi kalau kita hukum dia hukuman mati, kita seperti seolah-olah menutup pintu tobat bagi dia. Tidak lagi memberi kesempatan dia untuk mengenal Tuhan, untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan kebenaran. Itu yang saya sangat tidak setuju saudara. Bahkan kita sendiri gini saudara, maaf, orang yang menghukum itu mungkin juga pernah melakukan dosa, cuman tidak ketahuan saudara. Tidak ketahuan manusia yang menghukum, ya toh saudara. Jadi kalau orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh kemudian dihukum pancung, itu sama sekali saya tidak setuju saudara. Karena kita tidak tahu ke depan orang itu bisa menjadi apa.
Kemudian saudara, hal yang kedua yang saya tidak setuju adalah kekerasan. Saya tahu tidak semua orang muslim melakukan kekerasan, saudara. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan orang muslim atau orang Islam yang menggunakan kekerasan untuk melawan orang-orang yang jahat sekalipun. Saya sangat tidak setuju, saudara. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau orang yang jahat kita balas dengan perbuatan yang jahat, itu apa bedanya kita dengan orang jahat? Gini saudara, saya akan ilustrasikan. Kalau kita Jumatan, semua orang muslim pasti tahu Jumatan, jadi sholat Jumat itu saudara, siang. Suatu hari misalnya, saya Jumatan. Kemudian ketika Jumatan saya pulang, selesai Jumatan saya pulang saudara, saya cari sandal saya hilang. Loh, sandal saya kok tidak ada? Karena kemudian saya bingung gak ada sandal saya. Kemudian saya mencuri sandal yang di sebelah saya. Menurut saya otomatis juga jadi pencuri. Sama seperti orang yang mencuri sandal saya. Jadi orang yang mencuri sandal saya namanya pencuri. Kemudian karena saya kehilangan sandal, saya mengambil sandal orang lain, saya juga namanya pencuri. Jadi kejahatan, jika dibalas dengan kejahatan, itu sama saja kita juga berbuat jahat. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang melakukan kekerasan kepada orang yang berbuat jahat sekalipun. Saya tidak setuju. Itu sama saja kita kemalingan tapi kita juga jadi maling. Kita kecurian tapi kita juga mencuri. Itu saya tidak setuju. Kita dijahati orang kemudian kita juga berbuat jahat. Sama saja seperti itu. Jadi saya sangat tidak setuju kalau kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Sangat tidak setuju. Kemudian yang ketiga ini hal yang sebenarnya saudara. Hal ini kalau kita mau konsentrasi, mau fokus untuk melihat dari sudut pandang yang umum, hal ini adalah kesalahan saudara. Saya sangat tidak setuju dengan poligami apapun alasannya. Saya tahu saudara, dalam hukum Islam syarat poligami itu adalah bisa berbuat adil. Tapi manusia itu apa bisa berbuat adil? Ukuran adil itu di mana saudara? Apa maaf? Kalau kita punya istri 2, berarti satu malam ini di sini, satu malam ini di sana. Begitu terus itu yang namanya adil. Atau satu malam berarti bersama 2 orang, itu yang namanya adil. Saya tidak setuju, saudara. Kemudian kalau ada uang dibagi 2, itu yang namanya adil. Bukan seperti itu. Kita bisa melihat contohnya seperti ini. Kalau kita punya anak 2 orang, yang satu TK, yang satu SMA, kemudian mereka berangkat sekolah, yang TK kita kasih uang saku 5.000, yang SMA juga 5.000, itu adil? Tidak bisa, saudara. Kebutuhan seorang itu berbeda-beda. Yang SMA mungkin harusnya 10.000, yang TK mungkin 2.000, saudara. Seperti itu. Sama, saudara. Setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Juga istri, saudara. Punya kebutuhan yang berbeda-beda.
Tidak semua punya kebutuhan yang sama. Saya, saudara, kalau ada seorang istri yang bicara di poligami, suaminya adil, saya ingin ketemu 4 mata dengan dia. Saya ingin bicara dari hati ke hati. Apa benar kamu tidak sakit hati di poligami? Apa benar suamimu adil dengan kamu dan dengan istri mudamu atau istri yang lainnya? Kalau dari hati ke hati, jujur dari lubuk hati, saya sangat yakin mereka akan mengeluh. Mereka akan berkata, suamiku tidak adil. Saya akan cerita seperti ini, saudara. Ini cerita hidup saya dulu. Suatu hari, saudara, saya pernah punya 2 orang pacar. Saya tidak bisa, saudara, mencintai dua-duanya sama rata. Tidak bisa. Saya akan lebih mencintai yang lain dan tidak mencintai yang lainnya. Seperti itu, saudara. Apalagi poligami. Orang yang istri tua kemungkinan lebih tidak dicintai itu sangat besar. Kalau dia mencintai istri pertamanya, tidak mungkin dia punya istri lagi. Mungkin karena dia sudah tidak mencintai istri yang pertama, dia lalu punya istri lagi. Saya pernah berpikir seperti ini, saudara. Sebenarnya hukum yang dibuat oleh Tuhan itu baik. Contohnya sholat 5 waktu. Itu menurut saya sangat amat baik sekali. Karena apa? Dalam satu hari kita diingatkan kepada Tuhan selama 5 kali. Itu sangat baik. Itu hukum yang dibuat Tuhan. Itu baik, saudara. Tetapi hukum poligami itu mungkin, saya tidak tahu, saudara, kemungkinan itu dibuat oleh manusia. Jadi karena manusia tersebut, saudara, tidak bisa, mungkin, saudara, kemungkinan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian dia membuat hukum seperti itu. Supaya apa yang dilakukannya itu dianggap benar. Dalam Alkitab juga ada, saudara. Dalam Alkitab Perjanjian Lama itu juga berlaku hukum poligami. Bahkan Raja Salomo atau dalam Islam Raja Sulaiman, saudara, itu punya istri 1000 orang. Itu, saudara, poligami. Kalau menurut saya itu banyak berdasarkan nafsu manusia. Hukum itu disahkan berdasarkan manusia. Itu terbukti, saudara, dalam kitab yang selanjutnya, saudara, dikatakan oleh orang-orang yang ahli Taurat, saudara, orang-orang yang ahli kitab Perjanjian Lama, yang menurut saya hampir mirip dengan kitab agama Islam, saudara. Itu dia berkata kepada Yesus saat itu, saudara. Dia berkata seperti ini. Dulu Musa, dalam Islam juga ada, saudara, yang nulis kitab Taurat itu Musa, saudara, ya, Nabi Musa. Itu kalau kita menceraikan istri kita, berarti kita harus membuat surat cerai. Seperti itu. Tetapi kenapa kamu tidak memperbolehkan perceraian? Kristen itu tidak memperbolehkan perceraian, saudara. Kemudian Yesus saat itu menjawab, dari awalnya sebenarnya perceraian itu tidak boleh.
Tetapi oleh karena ketekatan hati manusialah yang akhirnya membuat Tuhan membolehkan perceraian dengan surat cerai. Tetapi Tuhan pada awalnya itu tidak menghendaki perceraian, tidak membuat peraturan tentang perceraian. Tetapi karena kasih Tuhan, supaya manusia itu tidak melanggar dosa, maka Tuhan berbaik hati memperbolehkan perceraian dengan surat cerai. Itu seperti itu. Sama seperti poligami. Saya yakin Tuhan sangat amat tidak setuju sekali dengan poligami. Hanya karena nafsu manusia. Karena kedagingan manusia. Yang membuat mungkin secara Islam hukum poligami itu diperbolehkan. Tetapi saya yakin Tuhan tidak memperbolehkan sebenarnya seperti itu. Karena apa? Syarat adil itu tidak mungkin dilakukan. Orang tidak bisa mencintai dua orang sekaligus dengan sama. Tidak mungkin. Dia akan mencintai yang satu lebih dan tidak mencintai yang lainnya. Seperti itu. Saya sangat yakin sekali. Karena apa, saudara? Saya mengalami. Saya pernah punya dua orang pacar sekaligus. Dan saya pasti mencintai satu yang lebih dan satu yang lainnya tidak terlalu mencintai. Seperti itu. Saya tidak bisa, misalnya saya bagi 100%, 50%, 50% tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak mungkin bisa adil. Manusia sehebat apapun, saya tidak percaya bisa adil. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada seorang istri yang bilang suaminya adil di poligami, saya ingin bicara dengan orang itu empat mata, dari hati ke hati. Saya sangat yakin sekali dia akan mengeluh bahwa suaminya tidak adil. Salah satunya pasti ada yang seperti itu, yang mengeluh seperti itu, saudara. Itu yang membuat saya Kristen jika saya pandang dari hukum Islam, saudara. Kemudian saya juga pandang dari hukum agama Kristen yang saya baca. Banyak gini, saudara, orang Islam yang dari kecilnya sudah diberi doktrin, sudah diberi tahu kalau kamu percaya Tuhan Yesus atau kamu beragama Kristen, maka kamu kafir dan masuk neraka. Itu doktrin yang ditanamkan dari kecil. Kalau kamu orang Islam yang pindah agama Kristen, itu namanya murtad dan kafir dan pasti masuk neraka. Itu doktrin, saudara. Jadi hal yang dari kecil itu ditanamkan sampai dewasa. Kita tiap kali bertemu dengan orang Kristen, kita sudah anggap orang kafir. Alkitabnya Alkitab yang salah, itu dosa, itu murtad, itu gak baik, itu jelek. Seperti itu. Itu doktrin yang ditanamkan, sehingga kita tidak tahu apa sebenarnya ajaran Kristen. Kita hanya diberi doktrin bahwa Kristen itu kafir. Saya akan ungkapkan nanti, saudara. Termasuk saya akan jawab bahwa orang Islam itu tidak percaya Tuhan itu punya anak. Karena gini, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu yang menjadi dasar acuan orang Islam. Jadi dia tidak percaya dengan Yesus anak Allah. Karena bagi dia Tuhan itu satu. Tapi dia tidak mengerti bahwa Kristen pun juga percaya Tuhan itu satu. Lalu bagaimana bisa tiga?
Saya akan jelaskan secara singkat saja, saudara. Saya akan jelaskan langsung, saudara. Gini, kita tahu binatang amuba. Binatang amuba itu, saudara. Binatang ini saya beri contoh binatang. Dia berkembang biak dengan membelah diri. Kalau dia membelah diri jadi dua, binatang amubanya, yang satu namanya amuba, yang satu namanya apa? Semut. Bukan, saudara. Yang satu namanya apa? Amuba. Dia berapa? Satu bagian yang membelah diri menjadi dua. Itu namanya amuba. Sebenarnya berapa? Ya satu. Dari satu kok, saudara. Dia dari satu membelah diri jadi dua. Atau kalau saudara punya pisang dipotong jadi dua, itu pisang berapa? Pisang satu, bukan pisang dua. Mau dipotong jadi 5, 10, 15, 18, itu tetap pisang satu. Tetap satu. Wong awalnya dari pisang satu. Amuba juga sama. Itu amuba satu membelah diri jadi dua. Dia mau membelah diri jadi 5. Itu sebenarnya amuba satu. Sama seperti Tuhan, saudara. Apalagi Tuhan, kalau amuba yang cuma binatang bisa membelah diri, apalagi Tuhan, dia bisa melakukan dengan kuasanya sekehendak hatinya. Kalau kita hanya berpikiran sempit, Tuhan itu satu, terus satu tok, nggak bisa apa-apa, itu kita membatasi kuasa Tuhan. Gak bisa seperti itu. Jadi Tuhan bisa juga seperti amuba atau seperti pisang. Dia bisa membelah menjadi 2, menjadi 3. Tapi tetap satu. Karena awalnya dari satu. Itu, saudara. Agama Kristen juga berkata Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Lalu kenapa, saudara? Kenapa Tuhan atau Allah atau Allah harus menjadi manusia? Saya akan ceritakan sebuah cerita, saudara. Dulu, saudara, waktu kecil saya pernah berpikir, seandainya saya jadi presiden atau jadi penguasa negeri, saya akan menyamar kalau berkunjung ke rakyat saya. Supaya apa? Supaya tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat saya. Kalau saya datang sebagai presiden dengan kekuasaan saya, dengan foreder, dengan pas pampres, dengan pejabat-pejabat, saya tidak akan tahu bagaimana keadaan rakyat saya. Semua pasti sudah disetting. Nanti kalau tanyain presidennya bilang ya, apa kita baik, jalannya sudah bagus, keadaan kita makmur, sejahtera, seperti itu. Orang-orang yang miskin disembunyikan. Itu settingan, saudara. Tapi kalau saya menyamar menjadi orang biasa, saya akan tahu, oh ternyata rakyat saya untuk makan sehari 3 kali aja susah. Bahkan untuk menyekolahkan anaknya aja sulit. Untuk punya rumah sangat berat. Saya jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat saya. Saya jadi tahu apa penderitaan yang sebenarnya terjadi pada rakyat saya. Seperti itu, saudara. Itu manusia saja. Saya yang manusia berdosa pernah berpikir seperti itu. Apalagi Tuhan. Tuhan juga ingin tahu apa yang kita alami. Penderitaan apa yang terjadi pada kita. Pada manusia, ciptaan yang paling sempurna, ciptaan yang paling dikasihinya. Semua agama berkata seperti itu. Manusia adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Ciptaan yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan segala kekuasaannya, saudara, ke dunia ini, maka semuanya akan diatur rapi.
akan diset seolah-olah manusia itu hidupnya tentram semua gitu, saudara. Makanya Tuhan menjadi manusia supaya dia tahu penderitaan kedagingan itu seperti apa, rasanya lapar itu seperti apa, rasanya menderita itu seperti apa. Sehingga Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk membantu manusia. Salah satunya seperti ini, saudara. Suatu hal yang tidak bisa ditolak manusia itu apa? Kelemahan kita apa? Mengantuk. Semua manusia pasti merasakan mengantuk. Kelemahan mengantuk. Lapar. Hal-hal itulah yang mendorong kita berbuat dosa. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia dan menanggalkan segala kekuasaannya, Tuhan tidak akan tahu, oh rasanya lapar itu seperti ini, makanya orang itu harus mencuri untuk makan. Oh rasanya lelah itu seperti ini, rasanya capek itu seperti ini. Tuhan itu gak mungkin kalau dia kekuasaannya dia merasakan lapar, merasakan capek, merasakan lelah, merasakan mengantuk. Tidak mungkin, sudah. Makanya Tuhan harus jadi manusia supaya dia tahu penderitaan yang dialami sehingga manusia melakukan dosa. Karena lapar akhirnya mencuri. Kan seperti itu, saudara. Karena ngantuk akhirnya lupa gak beribadah, kebablasan gak sholat subuh. Gitu, saudara ya. Dia merasakan, Tuhan merasakan. Dia seperti itu. Kemudian Tuhan tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, manusia itu semua berbuat dosa. Karena daging ini memaksa kita berbuat dosa. Saya pernah buat status, saudara. Kalau ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, atau kalau ada orang yang bertobat kemudian setelah dulu pernah berbuat dosa, kemudian bisa menjamin ke depan tidak berbuat dosa lagi di sisa hidupnya, saya akan sembah orang itu. Tidak ada, saudara. Semua orang pasti berbuat dosa. Karena kelemahan daging kita, capek, ngantuk, lapar, itu membuat kita berbuat dosa. Oleh karena itu, saudara, Tuhan akhirnya berani dengan keadilannya. Dia menebus dosa-dosa kita yang tidak bisa kita tanggulangi, yang tidak bisa kita tolak. Tuhan rela mati untuk menebus dosa kita. Dia jadi manusia supaya tahu penderitaan kita. Kemudian setelah dia tahu penderitaannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak bahwa dia harus menebus dosa. Karena dia tahu penderitaan manusia ini membuat manusia otomatis berbuat dosa. Kedagingan ini membuat manusia otomatis berbuat dosa. Keinginan ini membuat manusia otomatis berbuat dosa. Keinginan itu sering sekali membuat kita berbuat dosa, saudara. Saya pernah mendengar lagu Iwan Fals, saudara, yang tentang keinginan. Jadi di lagu itu ceritakan ada seorang anak kecil yang melihat toko, kemudian melihat barang yang dia ingini, kemudian karena dia tahu dia miskin, dia tidak mungkin bisa membeli barangnya dia ingin itu, kemudian dia mencuri. Itulah keinginan membuat kita berbuat dosa. Keinginan makan juga seringkali membuat kita dosa. Keinginan hawa nafsu seks seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Banyak keinginan-keinginan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saya kira saudara sudah paham dengan hukum yang ada dari sudut pandang Kristen. Kenapa Tuhan menjadi manusia
Bagaimana yang katanya orang itu Tuhan tiga, tidak ada. Tuhan itu satu. Kristen pun Tuhan itu satu. Kemudian juga Kristen itu, saudara, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu hukum Kristen, saudara. Itu hukum Tuhan. Itu ajaran yang diajarkan agama Kristen. Saya tadi sudah beri alasan kenapa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Karena dengan membalas kejahatan dan kejahatan, tanpa sadar kita juga berbuat jahat. Tetapi Kristen itu mengutamakan pengampunan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya harap saudara jangan langsung berpikir sempit dan percaya doktrin bahwa Kristen itu adalah agama yang salah, bahwa orang Kristen itu kafir, bahwa orang Kristen itu murtad. Tolong saudara, baca kitab kami, supaya saudara terbuka. Baca kitab Perjanjian Baru, kitab yang dituliskan Tuhan, yang diilhamkan Tuhan sendiri, dari kisah hidup. Bukan berdasarkan teori, saudara, tapi berdasarkan praktek kisah hidupnya Tuhan Yesus. Saya sudah beri alasan kenapa Tuhan jadi manusia. Kalau saudara bisa mengerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama di dunia, saudara akan mengerti bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan di dunia. Saya harap saudara mau membuka hati, baca kitab Perjanjian Baru, kitab Injil kami, sehingga saudara dapat mengerti ajaran apa yang diajarkan Tuhan, sehingga saudara tidak cepat mendoktrin kami murtad, mendoktrin kami kafir. Saudara terbuka hatinya dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang kami percayai. Terima kasih saudara. Saya harap renungan singkat ini dapat membuka hati kita masing-masing, sehingga kerinduan hati Tuhan supaya semua manusia diselamatkan, ditebus dari dosa-dosanya, sehingga neraka itu cuma buat iblis dan rekan-rekannya, saudara. Tetapi Tuhan menciptakan surga untuk kita semua. Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia, tidak. Tuhan membuat neraka untuk iblis. Dan Tuhan sangat berharap sekali hanya iblis yang ada di neraka, bukan manusia. Mari, saudara, saya ajak saudara untuk membuka hati. Baca seperti dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Dengan membaca kita mengerti. Jangan langsung menghakimi kami murtad, kami kafir. Tapi baca. Siapa? Mana yang kebenaran, mana yang kasih. Kita akan tahu setelah saudara membaca kitab kami, Perjanjian Baru, kitab Injil kami. Terima kasih saudara sudah mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam.